Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang paling ringan berjanji, yang paling berat menepati janji. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Siapa itu? Munafik. Mudah-mudahan awak selamat dari munafik. Kita lanjutkan hadis nomor 5. An Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas. Kalau ada hadis pasti diriwayatkan dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Ini ada hadis, siapa nama sahabat? Kalau tidak ada nama sahabat Nabinya disebutkan, maka hadis itu dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Kalau untuk dalil ibadah fadail amal bisa, tapi kalau untuk dalil hukum tak bisa. Ini siapa nama sahabat Nabi? Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Jadi kalau belajar di Al-Azhar Mesir mesti menyebut nama 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Muhammad Shah. Nah, ditulis itu 4. Sekarang banyak orang tak tahu nama ayah. Kamu siapa? Saya bayi tabung, Pak Ustaz. Bayi tabung pun tetap ada ayah. Bukan anak tabung gas. Huwa, apa arti huwa? Dia yang meriwayatkan hadis ini. Wa abuhu, bapaknya. Wa jadduhu, datuknya. Dia, bapaknya, datuknya sahabiyun. Semuanya sahabat Nabi. Maksudnya semuanya pernah berjumpa dengan Nabi. Dia, bapaknya, atuknya pernah jumpa dengan Nabi. Kita, bapak kita, atuk kita tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi. Itu hebat. Mana yang lebih hebat, kita atau mereka? Kalau kita bilang kita lebih hebat dari mereka, berdosa kita. Karena mereka, kata Allah dalam Quran, radhiyallahu anhum. Kalau kita bilang mereka lebih hebat dari kita, berarti kita ikut hebat, karena kita menghebatkan orang yang hebat. InsyaAllah, kata Nabi, nanti ada orang di akhir zaman, mereka tak pernah berjumpa dengan aku, tapi percaya dengan aku. Mereka akan minum dari telaga yang kalau sudah minum di situ tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Kana Abu Yazid akhraja dananira. Kana abi, bapak saya, Yazid, namanya Yazid, akhraja dananir, mengeluarkan dananir. Kalau 1 dinar, kalau beberapa dinar, dananir. Ayah saya mengeluarkan beberapa dinar. Dinar itu duit emas, bentuknya logam. 1 logam, 1 keping beratnya 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 dinar itu berapa lah kini agak-agaknya? 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. 1 gram kini 1 juta. Jadi kalau 4,25 gram 4.250.000. Dek awak samo tinggal doke 4 juta aja lah. Ya tasaddaqu biha, dia bersedekah beberapa keping uang dinar. Jadi orang dulu kalau bersedekah tuh beberapa keping, sekepingnya 4 juta, beberapa keping 12 juta. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid, diletakkannya ke seorang laki-laki di masjid, ko dinar. Faji'tu fa'akhaztuha, lalu aku datang, kata anaknya menyebut, ayahku kemarin bersedekah, ku ambil duit tu balik, fa'ataituhu biha, ku berikan kepada dia.
Apa kata dia? Wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtu ila Rasulillah. Lalu kemudian kami pun berdebat dan kami mengadukan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi? Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhazta ya Ma'an. Engkau mendapatkan apa yang sudah kau niatkan dan engkau memperoleh apa yang kau ambil wahai Ma'an. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya orang mendapatkan sesuai dengan niat. Karena si Yazid sudah memberikan itu, maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Begitulah pentingnya niat. Misalnya ibu mewakafkan tanah. Saya wakafkan tanah ini untuk sekolah. Lalu kemudian didirikanlah sekolah di atasnya. Ibu itu meninggal, lahir anaknya, anaknya meninggal, lahir cucunya. Datang cucu, diambil tanah itu. Ibu itu dulu mewakafkan tanah itu karena tanah itu tempat jin membuang anak. Tak laku. Sampai masa cucunya 1 meter tanah itu 5 juta. Dijual. Apakah neneknya tak dapat pahala karena diambil cucunya? Tetap dapat. Kenapa? Laka manawaita, kau dapat sesuai dengan niatmu. Tapi jangan gara-gara ini semua yang berwakaf neneknya dulu, cucunya ngambil balik. Maka kalau ada orang yang berwakaf, langsung kami akadkan di depan Pak Kua. Namanya akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini lillahi ta'ala. Saya terima, sah. Dituliskan akta ikrar wakaf oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Maka sampai hari kiamat tak bisa tanah itu diambil balik. Maka saya berwakaf tanah, kata yang mengelola wakaf namanya nazir, pengelola wakaf, saya terima. Dituliskanlah akta ikrar wakaf di kantor KUA. Jadi Bu, nanti kalau Bapak pengurus musola kau ke kantor KUA, jangan Ibu bohongi. Abang nak baik kemana? Ke kantor KUA. Apa? Nya bukan anak berbini. Dia mau mengurus akta ikrar wakaf. Laka ma nawaita, kau dapat yang kau niatkan. Itu hadis yang ke-5. Sekarang kita masuk hadis yang ke-6. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya Sa'ad, tapi panggilannya Abu Ishaq. Karena orang Arab tak mau memanggil nama. Siapa tu? Abu Sami, ayah si Sami. Nama anak saya Sami. Nama anak pertama Mizyan, Abu Mizyan, Abu Sami. Kebetulan nama anak pertamanya Abu. Siapa tu? Abu-Abu. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipanggil Abu Ishaq. Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi. Al-Qurashi keturunan Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Al-Qurashi keturunan Quraisy. Jadi orang Islam bolehkah menyebut sukunya? Boleh. Syekh Yusuf Al-Makassari, orang mana itu? Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari orang Makassar yang dibuang Belanda ke Ceylon. Sampai ke Ceylon dia berdakwah Islam orang Ceylon. Di mana Ceylon itu? Sri Lanka. Dibuang dari Ceylon, pergi dia ke Durban. Islam pula orang Durban. Durban, Afrika Selatan. Maka datang Nelson Mandela memberinya penghargaan sebagai pahlawan Afrika Selatan. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Ada namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Orang mana itu? Kampar. Ada namanya Syekh Ahmad Khatib, Imam Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabau, Minangkabau. Nah, jadi boleh menyebut nama suku di ujung.
boleh menyebut nama kampung, boleh menyebut Al-Minkabawi, bukan Al-Minkabawi suku. Jadi kalau maksud suku Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu an, ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam itu tak jelas tuh, entah masuk surga entah tidak, betul atau tidak? Salah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Jadi kalau ada, kau yakin masuk surga? Entahlah, dia entah. Berarti belum mengaji. Kalau dia mengaji, kau yakin masuk surga? Aku yakin masuk surga, dan aku yakin kau pun masuk neraka. Kalau nyata Islam. Kalau kau ingin masuk surga, sebut passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang menjenguk aku. Waktu itu aku sedang sakit. Ya'uduni, aku sedang sakit. Amma hajjatil wada, ketika haji wada. Haji wada berarti tahun ke pembebasan kota Makkah, tahun 8. Perang Badar tahun 2. Perang Uhud tahun 3. Kenapa mereka menyebut tahun itu pakai peristiwa? Karena zaman Nabi tidak ada kalender. Zaman orang yang tak punya kalender selalu dikaitkan dengan momen. Nabi mengunjungi saya waktu haji wada, berarti tahun 10. Min waja'in ishtaddabi, saya kena sakit keras, nggak disobinya apa sakitnya. Fakultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sakitku ini sakit keras ya Rasulullah, sebagaimana kau tengok aku sakit keras. Wa ana zu malin, hartaku banyak. Wala yarisuni illa ibnatun li, yang menjadi ahli waris cuma seorang. Ibnatun, anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulusai mali, apakah aku boleh bersedekah 2/3 hartaku? Jadi kalau hartanya 1 miliar, berarti bersedekah 2/3, 666 juta. Akulah tua, sakitku keras, anakku seorang perempuan. Bolehkah aku bersedekah 2/3 hartaku? Boleh apa tak boleh? Lah, tak boleh. Tak boleh kita bagikan harta kita 2/3, tak boleh. Qultu, aku bertanya lagi, fasyatru, bolehkah setengah hartaku? 500%, 500 juta, 50%. Kata Nabi, la, tak boleh. Fasulusu, 1/3. 1/3 itu berarti 333 juta. Kata Nabi, as-sulusu was-sulusu kasir. Au, ada 2 riwayat. Au kabir, kasir banyak, kabir besar. Dua-duanya tak masalah. Sulusu kasir, 1/3 itu banyak. Sulusu kabir, 1/3 itu besar. Innaka antadhara warasataka aghniya, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik, min antadharahum allatan, daripada kau tinggalkan anak cucumu miskin, susah, melarat, yatakaffafunan nas, minta-minta. Jangan harta sehingga anak cucu susah, miskin, melarat, mengemis, tak boleh. Inilah dalil wasiat hanya boleh 1/3, tak boleh lebih dari 1/3. Ada orang sakit di rumah sakit, lalu ditulisnya wasiat, 2/3 harta saya untuk musola karena saya tengok atapnya menyedihkan. Kata orang sakit tadi, jangan ketawa dulu. Kenapa? Karena wasiatnya tidak sah. Yang sah itu wasiatnya hanya 1/3. Itu
Maka pengurus jangan bangga kalau mendengar wasiat. Yang paling mengerikan lagi, wasiat iko baru berpindah ke musola sesudah orang yang berwasiat itu mati. Dan banyak orang yang berwasiat sesudah wasiat tidak mati-mati. Jangan terima wasiat, tapi terima hibah. Itu beda wasiat sama hibah. Kalau hibah langsung berpindah tangan. Kalau wasiat tunggu mati. Dulu pula pengurus mati daripada itu. Batal wasiat. Wasiat batal kalau ada anak ketek golak, berarti paham. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, kalau engkau berwakaf, berinfak, tabtaghi biha wajh Allah, engkau berwakaf itu hanya mencari kemuliaan dari Allah, illa ujirta 'alaiha, maka engkau mendapatkan pahala, hatta ma taj'alu fi fimra'atik, makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu pun bernilai sedekah. Ma taj'alu fi mra'atik, yang kau kasih ke mulut istrimu, maksudnya belanja bulanan, itu pun bernilai sedekah. Tapi jangan gara-gara itu tidak pernah bersedekah. Sedekah itu hukumnya sunat wajib? Sunat. Maka orang yang sudah mengasih nafkah istrinya, dia otomatis sudah bersedekah. Tapi kalau mau dia dapat nilai plus, tambahlah lagi dengan sedekah-sedekah yang lain. Qala faqultu, aku katakan, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa zdatta bihi darjatan wa rif'ah. Kalau kau tinggalkan untuk sahabatmu, maka kau beramal mencari kemuliaan dari Allah bukan untuk ria, izdatta bihi darjatan, maka naiklah derajat. Derajat bahasa Arabnya tanggo. Derajat tangga, naik tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Warif'ah, kedudukan yang tinggi. Wala'allaka an takhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurru bika akharun. Kalau kau meninggalkan sesuatu bermanfaat untuk engkau dan memudaratkan bagi yang lain. Allahumma mdi li ashabi hijratahum, ya Allah, tunaikanlah hijrah sahabat-sahabatku. Hijrah maksudnya pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, meninggalkan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Wala taruddahum ala aqabihim, jangan balikkan lagi ke agama yang lama. Sudah meninggalkan menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, jangan balik lagi ke agama yang lama. Lakin al-ba'is Sa'ad bin Khawlah, akan tetapi ada sahabat yang meninggal membuat Nabi berduka cita. Nama sahabat itu Sa'ad bin Khawlah, meninggal dia. Yarsilahu Rasulullah SAW an mata di Makkah, Nabi berbela sungkawa ketika dia meninggal di kota Makkah. Hadis iko muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Arti muttafaqun alaih, hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cara menghafal 6 kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, 6 kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang 4 ini sunan. Paling tua Abu, paling kecil Ibnu. Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. 2 Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 sunan. Paling tinggi Abu, paling bawah Ibnu. Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Yang ketiga, kalau ngajar yang susah-susah ambil ulang 3 kali. Kalau 3 kali tidak ingat, berarti layak masuk ke panti jompo. 6 kitab Ahlus Sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 sunan. Paling tinggi Abu, paling ketek Ibnu. Abu Daud,
Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Begitu cara mudah menghafal. Sebutkan 6 kitab sunan, 6 kitab hadis Ahlussunnah wal Jamaah. Lah diberitahu Ustaz Somad potong jurusnya. Apa nanti kau ada? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Abu di atas, Ibnu di bawah. Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis yang ke-7 dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena selalu membawa kucing. Orang yang suka membawa kucing, pak kucing. An Abi Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu an. Nyalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.000 hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok badan, wala ila suwarikum. Allah tak menengok wajah kamu, mau mancung, mau putih, mau glowing, mau berkurap. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah adalah hati kamu. Yang ditengok, kenapa disebut di sini hati? Karena niat letaknya di hati. Niat suka, benci, marah, dendam, ridha. Jangan terlalu benci. Karena sayang dan benci letaknya tempat sama, jaraknya tipis setipis kulit bawah. Berapa banyak orang terlalu benci, akhirnya sayang, terlalu sayang menjadi benci. Hadis ini untuk membantah orang yang terlalu mementingkan fisik. Cobalah tonton TV dari pagi sampai malam. Semua iklan-iklan itu mementingkan fisik. Dari mulai iklan rambut beketombe sampai kaki retak-retak, ketiak hitam. Tapi Islam mengajarkan kita keseimbangan. Kita kalau melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau perbaiki bentuk wajahku, perbaiki pula lah bentuk akhlak. Sekarang banyak orang mementingkan fisik tapi tidak mementingkan batin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masukkah di antara 6 kitab Ahlussunnah? Bukhari, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, muttafaqun alaih. Kok kalau ditanya orang, hadis ini muttafaqun alaih, apa artinya? Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Sebab hadis kok ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. Ada dalam Muslim, tak ada dalam Bukhari. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hadis ke-8 dari Abu Musa. Namanya Abdullah bin Qais, dipanggil Abu Musa Al-Ash'ari. Datuk nenek moyang dari Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang menyusun akidah, namanya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Banyaklah ulama-ulama di Indonesia pakai nama Ash'ari. Salah satunya Kiai Muhammad Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Hampir setiap kampung di Indonesia ini ada nama Ash'ari. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ditanya anir rajul, tentang seorang laki-laki, yuqatilu syaja'atan, seorang laki-laki yang berperang dengan semangat dan berani, wa yuqatilu amiyatan, berperang untuk melindungi negeri dan keluarganya, wa yuqatilu riya'an, berperang untuk riya, pamer, supaya digelar pahlawan. Ayyudzalika fisabilillah, mana di antara mereka ini yang fisabilillah? Faqala Rasulullah, Rasul menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, siapa yang berperang supaya agama Allah tinggi, fahuwa fisabilillah, maka dia itulah yang berjihad fisabilillah. Muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih?
Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Siapa yang berperang supaya agama Allah tinggi, maka dialah mujahid fi sabilillah. Ada orang Riau yang berperang supaya agama Allah tinggi, dibangunnya benteng berlapis di dalu-dalu. Siapa namanya? Tuanku Tambusai. Dikejar Belanda, terbang ke Malaysia. Tuanku Tambusai bawa anak cucu jalan-jalan ke dalu-dalu, menengok benteng Tuanku Tambusai. Awak kini pakai eskavator, pakai traktor pun tidak sanggup membangun itu. Anak-anak muda jalan-jalan kemana? Ke danau. Apa kau jadi danau? Mandi. Nampak betul tak pernah mandi. Dia datang menengok benteng Tuanku Tambusai. Begitulah ulama-ulama dulu berperang demi menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah Ratu Belanda, namanya Ratu Wilhelmina. Kalau mau menengok wajahnya, ada gambarnya di Istana Siak. Ratu Wilhelmina memberikan penghargaan emas kepada orang Riau, namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Tak mau dia terima, karena Ratu Wilhelmina penjajah. Sampaikan ke Ratu Wilhelmina, balikkan penghargaan itu. Kalau mau dia menghormati saya, suruh dia masuk Islam. Gitu hebatnya ulama dia. Nomor 9, An Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, Nufai bin Al-Haris, namanya Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW qala, Nabi bersabda, idza iltaqal muslimani, kalau ada dua orang muslim berperang, bisayfaihima, dua-duanya membawa pedang, iko membawa pedang, iko membawa pedang, membunuh, saling membunuh. Fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dengan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Dua orang muslim berperang, yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil, yang membunuh kok masuk neraka, kan masuk akal. Yang membunuh kok masuk neraka, masuk akal karena dia pembunuh. Fama balul maktul, yang terbunuh kok masuk neraka juga. Kenapa yang terbunuh kok masuk neraka juga? Tengok jawaban Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Yang terbunuh itu pun sebenarnya niatnya mau membunuh, hanya saja dia keduluan. Sama-sama membunuh kok, cuma inyo kalah duluan. Pedang kawan kalau lebih dulu ke lehernya, pedangnya tidak jadi, kan itu masalah. Jadi orang itu dinilai bukan pedangnya jadi atau tak jadi, tapi dari niat yang ada dalam hatinya. Sebenarnya dia mau membunuh juga. Dua-duanya masuk neraka, kata Nabi SAW. Kita sedang dalam rumah, tiba-tiba masuk pencuri malam, bawanya pedang. Lalu ditanyanya, nyawa atau harta? Lalu kita pun mengambil pedang di bawah tempat tidur, dan bunuh. Mati dia. Lalu sebelum mati dia ada pistol, ditembaknya kita. Siapa yang masuk neraka? Ya. Nampaknya ikhtilaf orang. Yang satu menyambi dia yang masuk neraka, tadi nyambi dua-dua masuk neraka. Pencuri masuk neraka. Adapun yang membela hartanya tak masuk neraka. Kenapa? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harta bendanya, maka matinya syahid. Sama-sama mati. Yang satu mati konyol. Kertas sudah disebar untuk pertanyaan. Hadis ke-10. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sa'ar, qala radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli jama'atan, seorang laki-laki salat berjamaah, tazidu ala salatihi fi suqihi,
maka pahalanya lebih banyak daripada sholat di pasar. Wa baitihi, daripada sholat di rumah. Bid'an wa 20 darajah, 23 sampai 29 derajat. Jadi kalau ada yang mengatakan kata Ustaz Fulan 25 derajat, kata Ustaz Fulan 27 derajat, dalam hadis ini dijelaskan bid'an wa 20. Bid'an artinya antara 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Semua riwayat itu benar. Wa dzalika anna ahadakum idza tawadda fa ahsana al-wudu. Kalau kita berwuduk dengan baik, sempurna, summa atal masjid, datang ke masjid, la yuridu illa shalah, datang ke masjid tak ada niat lain, niatnya hanya untuk sholat, tak ada niat lain, tak ada niat arisan, tak ada niat hendak menjual salalau, niatnya hanya untuk sholat. La yanhazuhu illa shalah, lam yaqtu khutwatan, lam yaqtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wahid, darajah, satu langkah mengangkat derajat, selangkah, dua langkah, tiga langkah, empat langkah. Ustaz Saman menyebut langkah-langkah, ya ke Nurul Ilmi tidak melangkah jauh. Tapi kalau musola ndok rumah hamba jalan kaki, tapi kalau siko jauh. Wa hutta anhu bi khati'ah, selangkah diangkat derajat, selangkah dihapus dosa, selangkah diangkat derajat, selangkah dihapus dosa. Tapi tidak ada hadis menyebut selangkah diapi hutang, tidak ada. Hatta yadkhulal masjid, naik derajat, hapus dosa, hapus dosa, naik derajat, hapus dosa, naik derajat, sampai masuk ke masjid. Fa idza dakhalal masjida, kalau dia sudah masuk masjid, kana fis shalah, maka natis shalah hiya tahbisuhu, selama dia di masjid, dia salat, tidak keluar masjid. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, malaikat-malaikat mendoakannya, malaikat-malaikat mendoakannya. Awak minta doa sama buya, minta doa sama kiai, minta doa sama tuan guru, ada doa yang lebih makbul, doa para malaikat. Bagaimana supaya awak dapat doa malaikat? Ke masjid, sholat tahiyatul masjid, duduk menunggu sholat. Madama fi majlisihi alladhi shalla fi, selama dia di dalam masjid. Yaqulun, apa kata malaikat? Allahumma arhamhu, turunkan rahmatmu untuk dia. Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, terima taubatnya. Malam yu'dhi fihi, selama dia tak ada menyakiti orang. Malam yuhdits fihi, selama uduknya tak batal. Selama uduknya tak batal, malaikat tak berhenti mendoakan dia. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Tapi jangan gara-gara kau menahan kentut. Kalau kau kentut, ya kentut aja, habis itu keluar lagi, ada toilet awak. Toilet, berwuduk, habis wuduk masuk lagi. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Wa hadza lafzu Muslim, tapi lafaz ini diambil dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lafaz yang ada teks dalam hadis ini diambil dari Sahih Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang nurse, perawat. Nurse itu tulisannya Nurse, bukan nurse. N-U-R-S-E, bacaannya nurse. Seorang perawat. Adik-adik kalau mau dirawat istri, nikahlah sama perawat. Di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Bagaimana hukumnya seorang sakit sudah tak ada harapan, karena tak ada perkembangan dan hidupnya hanya bergantung pada alat. Kata dokter, apabila alat yang terpasang di tubuhnya dibuka, maka pasien akan meninggal. Sebagaimana keluarga menganggap hal demikian, berapa lama harus menunggu? Kalau ambo sakit, kata dokter, Ustadz ini mesti dipasang alat, bawa balik ke rumah, jangan pasang alat. Kalau katanya mati, matilah. Paham?
Mana tahu anak ambo masih ketek, keluarga ambo, kalian menjenguk ambo, ini bapak mesti dipasang alat. Nggak usah pasang alat, bawa balik, mati aja semua. Jelas? Lah, boleh itu dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, saya sering mimpi sama almarhum ayah dan ibu saya. Apa maknanya? Apa arti awak mimpi sama orang tua awak? Roh itu berjumpanya di alam arwah. Ada alam bertempat berkumpulnya roh. Yumsikur roh. Ketika orang terbangun, maka rohnya masuk balik ke jasad. Adapun orang yang mati, yumsikur roh, Allah genggam rohnya, tak masuk balik ke jasad. Itulah orang yang mati sedang lolok. Malam tuh suami saya waktu mau tidur tuh sehat Ustaz. Pas pagi itu dibangunkan sembahyang subuh, bang, rupanya lah meninggal jam 3. Itu berarti rohnya ditahan Allah, sedangkan kita ditiupkan Allah. Laki saya selalu juga dibangunkan subuh, rohnya ditahan Allah, tapi jam 8 terjaga balik. Yumsikur roh, digenggam Allah rohnya. Orang yang hidup dikirimkan Allah balik, maka dia berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walaihi. Jadi roh orang hidup nih berjumpa dengan roh orang mati waktu sedang tidur. Cuma bedanya roh awak masuk balik, tapi tidak bisa di request. Sebelum lolok ingin jumpa si Anu, tidak bisa. Itu kuasa Allah SWT. Bersyukurlah kalau jumpa orang tua. Kalau hanya sekedar berjumpa, tengok keadaan. Ambo mimpi, ambo tengok amak ambo tu di dalam rumah yang bagus, rumah cantik. Dan itu datang pula jamaah bersuara sama ambo, Ustaz, saya mimpi jumpa mak Ustaz, rumahnya bagus sekali, cantik. Apalah arti nengok gaya awak di rumah elok? Oh, ambo ketemu dalam hadis, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya rumah di surga. Bau paham ambo. Ambo niatkan untuk almarhumah, rupanya langsung dibalaskan Allah, guys. Jadi ada maknanya situ. Jadi kalau mimpi orang tua, berarti roh kita jumpa. Apa maknanya? Tengok keadaannya. Kalau di dalam mimpi itu dalam keadaan susah, berarti awak kurang mendoakan. Tengok dah. Ambo mimpi bersuara sama mak ambo, di ludahnya tapak tangan ambo. Ambo tengok kitab Ibnu Sirin, Takwil Mimpi, akan mendapat satu keberuntungan, katanya. Orang tua meludahi tapak tangan dapat keberuntungan. Apalah keberuntungan? Rupanya tak nikah. Jadi kalian lajang-lajang, gadi-gadi, oma ayahnya lah mati, basuh, ludah, berarti dapat keberuntungan. Yang bahayanya kalau kalian lah berbini, jangan dicitokan ke bini, bekonya pingsan. Apa sebab dilakukan sujud sahwi? Sujud sahwi kalau awak lupa membaca kunut subuh. Awak mazhab Syafi'i lupa membaca kunut subuh, maka sesudah tasyahud at-tahiyatul barakatuh, sebelum salam awak sujud sahwi. Sujudnya 2 kali. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tidak tidur, tidak lupa. Dan itu duduk antara 2 sujud. Dan itu sujud lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Kalau tidak
tahu hafal subhana man la yanamu wa la yasu, tetap baca tasbih biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sesudah itu baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niatnya sesudah, kalau lu ingatnya sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ingat, maka sesudah salam itu sujud sahwi. Lupa rakaat zuhur kok 3 pompe nanti dipogang 3 pompe 3. Kalau dipogang pompe ternyata 3 berarti kurang, tapi kalau dipogang 3 ditambah cek lain, lebihnya itu ditebus dengan sujud sahwi. Jangan pogang pompe, pogang 3, maka yang sujud sahwi. Mengerjakan sebelum atau sesudah salam. Kalau ingatnya sebelum salam, buat sebelum salam. Kalau ingatnya sesudah salam, buat sesudah salam. Bacaan sujud sahwi itu apa Pak Ustaz? Subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau tak hafal Ustaz, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la pun tak hafal Pak Ustaz, diam aja. Diam aja tapi pakai tumak ninah. Tumak ninah tu ada berhenti sejenak. Pak Ustaz, mohon doakan saya, sudah sakit selama 3 tahun belum sembuh. Bagaimana caranya agar saya bisa tidak cepat putus asa dan berikhtiar berdoa kepada Allah untuk penyakit saya ini? Ambo mau minum di botol atau minum di gelas, iko pilihan atau tidak pilihan? Pilihan kan? Ambo mau minum atau tidak minum, itu pilihan. Ambo ambil tisu atau tidak ambil tisu, itu pilihan kan? Ambo ingin minum langsung atau pakai paralon, itu pilihan kan? Tapi dalam hidup ini ada yang tidak pilihan. Sudah berusaha optimal, olahraga 4 sehat 5 sempurna, tiba-tiba datang sakit. Apakah sakit itu pilihan? Tidak. Dalam perkara yang pilihan, maka itu sebab akibat. Tapi dalam perkara yang tidak pilihan, maka sikap kita menyikapinya cuma satu. Tidak ada sikap lain kecuali sikap ridho. Apa namanya? Ridho. Ridho menerima takdir Allah. Tetap ada usaha ikhtiar berobat. Berobat ke rumah sakit sudah, berobat kusuk pijat sudah, berobat akupunktur sudah, berobat ruqyah sudah, minum madu sudah, ke dukun jangan. Nah, itu. Ada amal yang lebih hebat dari bangun masjid, lebih hebat dari jihad, lebih hebat dari haji. Bangun masjid keluar duit, jihad keluar darah, haji keluar darah, keluar keringat. Amal iko lebih hebat dari haji, lebih hebat dari jihad, lebih hebat dari bangun masjid. Tidak keluar darah, tidak keluar keringat, tidak keluar uang. Apakah amalnya? Ridho. Ridho menerima ketetapan Allah SWT. Maka amal yang paling tinggi adalah ridho, menerima takdir Allah SWT. Innallaha khalaqal makadir, innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. Khamsin alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan dengar cakap orang. Kalau kita susah, kawan kita 10, yang 8 ikut senang menengok kita susah, yang 2 pura-pura susah menengok kita susah. Dalam masa-masa sulit, hanya beberapa gelintir teman sejati. Tidak ada lain, perbanyak zikir mengingat Allah SWT. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itulah maka tadi habis sholat ambo zikirnya kuat-kuat supaya terbiasa dengan zikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah
la ilaha illallah, tenang hati, banyak berzikir, serahkan pada Allah, la haula wala quwata, tapi tetap berusaha. Mereka di akhir majlis awak sama berdoa, tak tahu tah dari mulut yang mana doa kau dikabulkan Allah Ta'ala. Jangan sampai tak berusaha. Orang tak berusaha itu namanya ahlul bid'ah, nama kelompoknya Jabriyah. Sedangkan awak ahlus sunnah. Awak ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Kau tak berobat, serahkan pada Allah. Tapi masih makan siang, iya, kamu tak serahkan aja sama Allah. Kau tak berobat, serahkan pada Allah. Kalau ada uang untuk itu, jangan kasih makan. Pas siang nanti, mana nasi bungkus, serahkan pada Allah. Itu maknanya awak masih ada ikhtiar. Putus nasi masih bisa hidup 3 bulan, putus air masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau putus harapan, orang hanya bisa hidup 3 detik. Tik, 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 tik. Jangan pernah putus harapan. Jangan gantung harapan ke laki, nanti laki bisa berbini lagi. Jangan gantungkan harapan ke bini, karena bini bisa dilarikan pelakor. Tapi gantungkanlah harapan kepada la haula, Allah tak akan menyia-nyiakan harapan. Jangan gantungkan harapan ke harta, harta akan binasa. Jangan gantungkan harapan ke kuasa, kuasa akan diambil KPK. Boleh saya minta doa hari ini kelahiran anak yang ke-6, minta doakan supaya dia menjadi anak yang soleh, insyaallah. Inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga menengok umatku nanti banyak pada hari kiamat. Yang 6 tambah 1 lagi. Biar genap 7. Yang anak, man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surga bagi. Yang anaknya laki-laki tambah terus sampai punya anak perempuan. Ambo anak mau pertama Mizian, nomor 2 Sami, keduanya laki-laki. Peluang untuk dapat anak perempuan. Saya terlilit hutang riba, sudah berusaha dengan cara menjual rumah, sampai sekarang tak kunjung terjual. Nanti kita sama berdoa kepada Allah supaya dimudahkan Allah. Sulitkah bagi Allah membuat rumah itu laku? Tak sulit. Sulitkah bagi Allah mempertemukan jodoh? Tak sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allah cuman ingin kita khusyuknya lebih waktu sujud. Allah ingin kita lebih banyak berzikir dan berdoa. Jadi kalau kita diuji Allah dengan sesuatu, bukan Allah tak adil, Allah sayang. Kuuji kau Abdul Somad dengan kesulitan, kesusahan, supaya sujud kau lebih lama. Ambo kalau sedang susah hati ambo, lama sujud ambo. Lama nikmat sekali sujud. Rasa seolah dokek, tapi kalau hatilah sonak, lah lupa. Jangan suuzon sama Allah Ta'ala. Apa pendapat Ustadz tentang orang yang bisa menyembuhkan lewat doa, bahkan bisa dengan jarak jauh? Orang tersebut mengetahui sakit orang lain hanya dengan doa, tanpa ada tatap muka antara kedua orang tersebut. Kalau dia hanya mendoakan saja, saya doakan, maka bisa jadi dia wali Allah atau ulama yang dikabulkan doa. Kalau hanya sekedar mendoakan. Tapi kalau hanya sahabat, kamu kok kono santet tetangga sebelah, dapat dipastikannya dukun. Kalau ini hidup pada zaman Umar bin Khattab, maka akan ditangkap oleh polisi zaman Umar. Zaman Umar itu kalau ada dukun ditangkap, disuruh tobat 3 hari. Tangkap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu sore habis asar tanya, tobat? Yo, bebas. Tobat? Enggak. Mati. Pancung. Pernah Umar bin Khattab memancung 3 dukun satu hari. Orang barat, orang Eropa, kenapa perdukunan itu bisa diminimalisir? Abad ke-15 ada namanya zaman Renaissance. Pada masa Renaissance, kebangkitan Eropa,
dukun-dukun dirazia, ditangkap, dibakar hidup-hidup. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, yang terlilit utang dilepaskan dari riba, segala kesulitan dimudahkan urusan, yang belum berjumpa jodoh dijumpakan dengan orang baik-baik, yang belum punya anak dikasih anak soleh dan solihah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit. Syifaan ajila, kesembuhan yang segera. U'izukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitani muhammati wa min kulli ainil lamah. Kami mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Kau selamatkan saudara kami dari segala yang mengganggu baik zahir maupun batin, binatang berbisa dan ain, tatapan mata yang bangkit daripada hasad dan dengki, busuk hati. Selamatkan kami dari semua kejahatan makhluk-Mu ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, Engkau pemilik kemuliaan. Akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. La tada'lana dzamban illa ghafarta, pulang kami dari majlis Riyadhus Shalihin ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, lepaskan kami dari jeratan hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, sembuhkan kami dari segala macam penyakit. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.